Ya, jadi kalau kita bicara dampaknya ya sangat luar biasa, membingungkan mereka yang Betul. dalam kondisi secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja Betul, gitu ya. Terutama buat warga rentan, warga miskin dan miskin ekstrim lah kira-kira sebagai orang yang perlu kita lindungi gitu ya. Nah, ketika tidak ber-UHC itu contoh misalkan pas banget berbarengan dengan KIS PBI dinonaktifkan. Dalam kondisi dia dirawat inap, Betul. ya, dan dia peserta KIS PBI gitu ya, aktif sebelumnya, tiba-tiba disampaikan oleh perawat atau dokter yang merawat di rumah sakit, ibu, bapak, saat ini BPJS-nya nonaktif. Ya Allah. Jadi kalau misalkan bapak ibu mau melanjutkan perawatannya bisa, tidak tetap dilayani, tapi dengan kondisi harus bayar secara mandiri, gitu. Kaget dong orang Betul. kan. Kalau yang punya Biaya, uang gitu betul. kan, dia bisa melanjutkan sampai tuntas pengobatannya. Kalau yang dalam kondisi dia tidak punya uang gitu ya, atau nggak punya biaya, maka dia udahlah kita pulang aja. Betul, gitu. betul. Akhirnya takut ke rumah sakit, takut untuk berobat. Nah, ini kondisi yang kita bilang kalau dalam akses layanan kesehatan itu kan nggak boleh ada diskriminasi. Dia Betul. harus tidak boleh dalam kondisi kebingungan gitu ya, warga Depok, terutama untuk warga yang dalam kategori warga rentan gitu ya. Kira-kira. Rentan sampai ekstrim Ya, juga sampai miskin ekstrim itu harus dibantu gitu. Itu tanggung jawab kita sebagai negara ya, sebagai pemerintah kota untuk hadir dalam kondisi warga masyarakat kebingungan gitu. Karena ketika dia sehat, dia juga penyumbang pajak kok. Betul. Dia belanja misalkan ke toko modern, pasti ada pajaknya di situ. Betul. Dia misalkan belanja ojek online, dia bukan penerima upah, benar ya? Betul. Ya, tapi kan dia juga isi bensin kan? Ya, dia Ya. isi bensin di SPBU. SPBU-nya kan ada pajaknya juga. Kalau dia ngisinya di SPBU di Kota Depok, dapat bagi hasil pajaknya. Betul. Artinya kita nggak tepat juga, kita misalkan ada istilah ya saat ini untuk seolah-olah malah menyalahkan masyarakat gitu ya. Ini bantuan tidak tepat sasaran kalau ber-UHC. Banyak warga yang kemudian yang memakai UHC itu warga yang mampu gitu. Kan kalau namanya kita memberikan perlindungan tuh nggak boleh bicara tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Semua pasti tepat sasaran. UHC saya tegaskan tepat sasaran. Kalau bicara UHC kan mereka yang mendapatkan akses itu adalah warga Depok, ber-KTP Depok atau berkartu keluarga Depok yang diakses layanan UHC Kota Depok itu. Benar nggak? Betul. Dan dia mau dilayani di kelas 3. Orang yang mau berobat di rumah sakit masuk dalam akses layanan perawatan di kelas 3, pasti dia dalam kondisi minimal, kalaupun dia dalam kondisi mampu, dia dalam kondisi kebingungan. Ini dana yang tersedia dalam tabungan itu terbatas. Betul. Ya kan? Dia nggak punya kecukupan keluasan ekonomi untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupannya gitu. Pada saat dia sakit kan pasti nggak produktif. Betul. Nah, kalau kita ber-UHC, ditanganin langsung biayanya oleh program itu, ya. Uang tabungannya masyarakat yang tadi itu, gitu, yang tadi punya akses layanan kita ber-UHC kan dia bisa buat makan selanjutnya ya, ketika orang tuanya, bapaknya yang tulang punggung biasa mencari nafkah, terus kemudian dia sakit, kan di cover oleh UHC. Betul. Nah, dana tabungannya bisa untuk anak-anaknya makan, sekolah Alokasi dan yang lain sebagainya lain. sampai dia sembuh. Kan seperti itu. Betul. Nah, sekarang kalau kondisinya tidak ber-UHC ditambah KIS PBI di nonaktif, kayak apa kebingungan mereka? Betul. Uang yang tadinya tabungan dia paksa untuk Dipakai. berobat dulu. Betul. Yang biasanya bisa dia saving, dia simpan. Iya gitu. Mau tidak mau ya harus dipakai. Iya. Karena untuk kesembuhan itu, karena saat dia sakit dia tidak Betul. produktif. Setuju. Jadi ini yang membuat situasi kondisi yang sangat berbeda gitu ya. Maka kita pengen mendorong itu gitu ya, untuk kembali Depok dalam predikat UHC ya, sehingga memberikan jaminan kesehatan buat warga Depok secara semesta. Tepat kok sasaran. Kenapa? Yang memakai warga masyarakat rentan. Kalau dia warga yang mampu, ketika dia sakit, dia pasti tidak mau dilayani di kelas 3. Betul. Dia punya KIS PBI, dia naik kelas, saya mau dilayani di kelas 1 atau VIP. Yang mampu ya. Iya.
Tapi kalau dia keluarga rentan, dalam kondisi tadi saya ceritakan secara ekonomi pas-pasan, dia pasti memilih ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya dirawat walaupun di kelas 3. Gitu. Karena tujuan saya mau sehat. Iya, jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang menyatakan ya, terutama pada elit-elit partai politik gitu ya, atau pemerintah kota, salah satu pejabat pemerintah kota bilang ini tidak tepat sasaran karena UHC banyak dipakai oleh warga tidak mampu. Lihatin dulu datanya. Ya, saya 266 pasien mengadvokasi dalam program ini. Semuanya keluarga rentan. Bahkan mereka yang takut ke rumah sakit padahal kondisinya sakit. Ya, saya kasih contoh warga Tapos, namanya Endin. Hampir 2 minggu dia terbaring sakit. Dia nggak berani dia ke rumah sakit. Apa alasannya? Karena nggak punya biaya. Ya, dia terpaksa menunggu gitu ya. Bagaimana caranya untuk dia bisa sembuh? Ya, tetapi kelihatan kondisinya luar biasa. Akhirnya saya bilang, Depok ini ada program UHC dalam jaminan kesehatan. Kalau Endin ini punya KTP Depok, silakan berobat ke rumah sakit. Nanti saya advokasi. Ketika saya advokasi, dia berKTP, 4 hari dia dirawat. Before after, sekarang dia aktif di Karang Taruna. Di Karang Taruna, Kelurahan Tapos, di salah satu RW dia aktif. Gitu ya, untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan kepemudaan. Akhirnya apa? Dari program itu terus kemudian menghasilkan orang yang produktif lagi. Iya, betul. Ya, orang dia nggak punya uang, dia nggak berani ke ke rumah sakit gitu ya. Pas kita sampaikan ada program UHC, kita sudah berpredikat UHC, berobat bagi warga yang punya KTP Depok itu tidak boleh tidak terakses. Dia pasti terakses. Silakan aja ke rumah sakit. Saat itu dia masuk ke rumah sakit ASA, Anugerah Sehat Afiat, 4 hari kabarnya dirawat di situ, kemudian keluar dari perawatan sudah sembuh. Pas nggak lama kemudian saya dapat kabar, dapat undangan ada kegiatan kompetisi bulu tangkis, panitianya dia. Masya Allah. Gitu. Yang tadinya dia terbaring, tinggal nunggu apakah bisa hidup atau mati saja. Betul. Karena dia nggak berani ke rumah sakit. Nah, kemudian ada program ini, dia terbantu. Gitu. Dan jadi produktif, jadi panitia badminton ya. Apa jadi atletnya juga? Ya. Masya Gitu, Allah. kira-kira. Memang ya kesehatan itu tuh kunci ya. Kalau Ya. misalnya udah sakit sesepele ini kan sekarang lagi banyak tuh batuk pilek aja tuh udah udah berasa ya Allah, Iya, iya. udah tidak produktif itu tuh.